pecah untuk Erlan. Iya, tapi jangan lupakan tadi yang bisa melakukan zoning juga terhadap Toy. Ada Regi di sana. Regi sih. Efek zoning dari dia yang akhirnya membuat damage dari Toy ini tidak ke teman-teman yang lain. Yap. Yap, secara ya, item dari Toy ini sudah hampir jadi secara sepenuhnya. Divine Glaive baru selesai, tapi power of Retribution dipegang Emos. Oke. Berlima, tanpa ada gangguan. Tapi sekarang ada Spiro Blast yang ataupun dari sebuah bantingan. Tsunami Slam yang begitu indah. Dan Regi pun lenyap, akankah mereka mundur? Namun sekarang Swallow masih berhasil selamat. Hanya ada Regi yang menjadi korban. Regi tumbang, Lord Slamnya bisa bagus banget. didapetin iya. Dan juga wave atasnya yang udah harus coba di-maintain dulu sama RRQ. Keuntungan yang mereka tabung tadi seketika sudah mulai dipersempit jaraknya oleh EVOS, Om. Iya, sangat sinar sekali ya. Karena dengan Lord yang didapatkan RQ tadi, Lord yang pertama, mereka masih gagal loh buat mendapatkan ya pecahin shieldnya aja enggak tadi. Buat di bagian base turretnya ya. Dan mid turret masih terjaga bagi RRQ. Lordnya juga tidak di cover sama sekali. Harusnya akan menjadi fast clearance bagi RRQ juga. Karena dengan tumbangnya Regi ini nggak ada yang bisa melakukan zoning dari EVOS-nya. So ya ini dia dari kondisi yang reset dan mid outer yang sedang diupayakan diambil nih untuk EVOS. Oke. Erlan masih selamat. Oke, Erlan kena traction pulse juga masih bisa menghindar ya dengan Abyss Walk-nya dia. Dan wear dari EVOS juga udah lumayan tinggi ya. Wih, Regi. Nah, karena ngeri sih dari diversion play-nya Rins ini. Tapi masalahnya sekarang keadaannya juga udah mulai diseimbangi sama EVOS. Walaupun outer middle duran yang mahal ini masih mereka gini. Wah, diajak perang lagi nih. Oke. Mereka dipaksa mundur. Glorious Pathway langsung dibuka Dairan. Siapa targetnya kali ini? Oke, masih belum ada ya. Cicil-cicil saja dari arah kejauhan juga dan Swallow harus mundur terlebih dahulu. Akankah satu buah Glorious Pathway ini menjadi best option untuk di IMU terhadap Valentino? Iya, itu kayaknya best option sih kalau mereka mau ngambil ya. Karena kalau yang injak pun di atasnya ada Idok. Atau bahkan kalau kena Toy ini. Karena Toy dia menggunakan dari Purify-nya. Untuk escape dari sana agak sulit. Soalnya kalau diversion bisa jadi Ya, pisau bermata dua ya. betul. Sama kan RQ sekarang lagi main pisau bermata dua. Sama sih sebenarnya. Ada diversion yang salah, menginjak di 15 menitan ini mid game. Bisa flop nanti buat RQ. Yap. Dan satu lagi Blood Wing dari Toy udah selesai. Udah full item nih Toynya, tinggal gimana caranya ngejaga Toy ini untuk bisa freeze. Ya. Karena so far kita lihat dari EVOS mereka bisa nahan ya. 2 Radiant Armor yang sudah dipakai ada di Ki, terus juga masih ada di Regi tadi. Membuat mereka sustain untuk di lini depannya seperti yang kalian lihat sekarang. Kata mental defense buat Magicnya cukup terjaga. Dan so far memang ya dari Reginya ya dengan full defense item ini akan bisa memberikan damage yang besar dan maksimal. Wih. Kaget kita. Dipukul mundur ya. Yep. Nancep deh di situ. Oke, tapi untuk asuransinya juga secara frontliner ini RRQ mereka punya high loss. Tapi apalah daya high loss juga kalau misalkan memang kena cicil terus-terusan dari Erlan pula. Yang bahaya Erlannya ya. ini. Iya. Oh, Regi, Oke, Regi. Membawa banyak oleh-oleh tuh dia tuh. Nyari infonya banyak ya. Tapi 5v5 ini kalau misalkan memang nempel semua, Rins ini juga jadi dilematis loh. Kayak dia secara damage deal, secara untuk bisa nge-crowd controlnya dengan duality-nya kan juga besar. Yep. Tapi positioning dia udah pasti ke expose. Pasti sih. Kelihatan juga ya dan front to back pastinya yang bisa dengan RRQ. Mereka punya powernya, mereka ada Toy, badannya ada Idok juga. Yep. Bagaimana akan Suzuki berpindah masuk? tempat nih seperti apa. Tapi Idok kehilangan coba SP Dipotong. tapi dibalaskan. Dengan Glorious Pathway mulai udah langsung dikuatkan tadi oleh Swallow. Tapi sekarang Riza malah menjadi korban dan sekarang Patapura kembali menjadi milik Boska. Namun Albert pun langsung panggilan ke Shadow Kill begitu indah dan Daerah menjadi korban pula. Tapi Sun Sujin kembali menjadi makanan dari Erlan. Hey, Sun Sujin dia berhasil selamat. Erlan yang berjuang sendirian. Bisakah dia selamat? Hingga Spear of Destruction. Namun Toy shutdown. Maniac dari Toy. Dan itu dia satu Kimi Goldlane yang mungkin bisa membawa kesuksesan karena akan di-push lewat bawah. Wow, menjadi satu hal yang begitu indah. Dan game yang pertama milik RRQ Oshi. Dan sang raja masih dalam performanya. Kimi Goldlane yang akhirnya sukses dibawakan di MPL Indonesia season ini ada di tangan Genin Toy. Yap, Maniac yang kita lihat tadi tidak terbendung sama sekali untuk Toy-nya, terlihat sangat bebas untuk bisa memberikan damage demi damage. Domination aerial, itulah yang terjadi tadi. Dan Kiminya sangat sustain. Melihat bagaimana pressure, mungkin di awal tidak berasa, tapi dengan full item damage Kimi seperti itu. Jelas, sangat maksimal dan hanya dengan 1 point death yang diterima oleh Toy. Yes. Dan juga masalahnya ketemunya lawan
lawannya tuh jungler fighter. Jadi bakal lebih enak lagi untuk ngasih poke damage dari belakang dan bermula dari sini. Burst Path Away yang dibalaskan dengan Burst Path Away. Ya, meskipun kelihatannya dari EVOS juga mereka memberikan perlawanan ya. Tapi lihat secara positioning, Toy-nya terlalu bebas di belakang. Tidak ada yang bisa menggapai ke Toy-nya. Dan begitu banyak distraction bagaimana Sutsujin bisa langsung melompat ke belakang juga. Dan lihat badannya, sangat kuat sekali. Idok yang tumbang, namun selalu bisa mengcover Toy yang bisa ngedel damage sebegitu besar. Yap. Wow. Akhirnya ya kita ngelihat dari Gimme Goten yang pecah telur dan wah ini juga hadirnya para buff ya dari RRQ Hoshi yang nge-boost juga pastinya dari semangat mereka. Yap. Sky Piercers menyala, Maniac. Gokil. Maniac dibalas Maniac loh. Maniac. Regi versus Toy. Nih, hujan maniak ya hari ini. Maniacnya Iya. edit tuh. Edit. Itu agak jarang tuh. Iya. Betul. Dibalasin langsung aku. Ya, Maksudnya dia, kan kalau Sky Piercers kan wajar ya. Ya. Kayaknya Maniac. kalau editnya tadi Regi karena tadi udah tembak terus. Tembak-tembak. Setrum terus. setrum terus. Tapi ya untuk game yang pertama memang cukup alot ya. Yep. Yang terjadi juga dari RRQ-nya ya ternyata ada perlawanan loh dari EVOS. Bagaimana EVOS ternyata sanggup untuk memberikan double layer juga tadi. Yep. Mereka datang dengan diversion, backup-nya masih cukup oke. Cuman Yep. memang dari sisi draft mungkin RRQ dengan gold lane Kimi di early-nya ini masih bisa ditahan di early-nya. Iya. Ketika masuk ke late game dan tidak ada yang langsung melompat ke Kimi, itu jadi masalah. Pertama itu sih, kayak kebetulan juga kan lawannya fighter jungler kan. Yep. Jadi ya gak bakal yang bisa nge-flank juga dari belakang langsung. Dan ya udah free hit banget dari Kiminya. Ya, bebas banget sih ini Kimi-nya. Iya. Kayak kita melihat juga untuk build itemnya Kimi ya dari awal itu kayak udah memang nggak bisa di-stop sama sekali. Dia pasti akan bisa mendapatkan itemnya karena positioningnya terlalu bebas di belakang. Yap. Ya, dan juga damage-nya konstan kan. Iya. Selalu dari belakang. Tuh lihat tuh selalu ada huruf-huruf putih tuh. Senyum tipis dulu. Nah ini mah tembak toy bener ya. Waiting. MVP. Itu dia. Dari set talent emblemnya juga yang cukup variatif kan. Tadi kita Yep. ngeliat ada Quantum. Yep. Sekarang dengan Weakness Findernya juga. Tadi sakit banget ya kalau namanya Spider di awal-awal apalagi. Oh ya dari highlight ini dia. Di awal memang power dari dua Livi yang menjadi senjata untuk RRQ. 2 poin kill bahkan sempat didapatkan dengan Sutsujin meskipun turtle-nya ternyata bisa terambil tadi. Retrinya luar biasa ya untuk Albert juga masih ada kan. Albert. Ya itu Suyo juga sebenarnya untuk memegang objektif masih cukup enak. Nah ini dia untuk cepat-cepat dekat dengan area turtle ya. Dan secara kuantitas lebih sering kita lihat dimenangkan oleh RRQ. Dan ini adalah salah satu momen highlight yang cukup baik. Karena datang juga dari belakang bener. Di belakangnya datang, terus tim fight-nya keluar dengan Primal Rod yang hampir penuh juga buat speknya. Ini lebih menguntungkan karena kalau kita melihat di sini dari Toy-nya ini damage-nya masih belum ada. Ya, dan Maniac ya. Dari Regi. Tiba-tiba Maniac nih di sini. Ya, dan ini nice try juga. Karena sempat yang diambil Dairen nggak punya purify sama sekali, pasti akan bisa dipunish. Yep. Nah ini momennya memang keangkat, tapi ya Retribution Albert juga bagus banget sih. Dan di saat semuanya nempel, karena dari EVOS ini kan hero-heronya range-nya nggak ada yang terlalu jauh ya. Yep. Dan semuanya dipegangin juga gitu loh sama Rinsnya. Dan masih ada Dairen juga kan dengan Iya. padamnya dia. Tapi Sutsujin padahal damage-nya kebagi loh tadi. Tapi di sini juga keputusan dari Erran bagus loh. Dia kayak udah ngeliat keadaan sekitar nih, tim fight-nya kalah nih. Minimal hilangin wave minionnya dulu. Tapi apalah daya di saat dia mau ngilangin minion. Dia ikut hilang. Iya. Itu keputusannya bagus banget loh Iya tadi. benar, benar. Dengan hal secepat itu dia harus ngelihat lihat sekitar dan apa yang akan dilakukan oleh tim lawan udah Ya. cepat banget pemikirannya. Benar, dan sebenarnya untuk set itemnya juga bagi Erlen udah full ya. Tapi masalahnya kayak dia di saat mau deal damage dengan range yang gak terlalu jauh, dia bener-bener kepegang banget sama Badang, sama Loi. Ya, bahkan kena Toy juga sakit banget, full item soalnya. Kalau misalnya Kimi masih di 5 item, 4 item, itu masih belum terlalu loh, masih bisa dilawan. Tapi kalau dengan full item seperti ini, Sky Pierce juga tadi sangat menyala ya. Dan true damage-nya ya, itu akan mengakibatkan damage yang luar biasa besar untuk EVOS. Dengan kebanyakan memang ya, mayoritas adalah hero-hero yang memiliki range pendek, yang double dash paling cuma Valentina. Sisanya ya akan bisa dipegang pastinya, Regi kepegang. Terus Albert juga kalau sudah nggak punya Blade Surge-nya akan jalan kaki dan lebih mudah lagi untuk bisa ditangkap. Dan juga kayak, ya ini Albert, hero jalan kaki yang akhirnya kena poke terus-terusan. Soalnya ya secara gak langsung, ini bener-bener ngandelin Spare of Destruction untuk bisa nabrak dari belakang ya. Ya, Karena kalau main front to back kayak gini, susah.
depannya Hylos Badang, belakangnya Kimi. Pusing. Iya, itu dia. Kayak jadi trionya kuat banget. Gak cuma Kimi ya, masih ada Loyu juga kan, Nah, itu efek-efek dia. duality. Sedangkan ya pasti tugasnya Sutsujin hanya untuk masuk, buat Shadow kill di belakang, keluar lagi nanti dari game fight. Farming lagi. nge-speed lagi. Ya, dan cukup well farm ya tadi buat Sutsujin. Tapi untuk total damage yang terbesar ini dipegang dengan Toy ya, 72.000 damage yang disumbangkan dengan Toy. Dari awal dia ngasih pressure kan. Iya. Jadi damage continuous gitu loh. Terus-terusan yang dia berikan juga. Dan waktu kita lihat dia sudah punya 2 item ya, concentrated dengan Sky Pierce, dia langsung join teamfight kan, diversion dipakai, ikut Toy-nya lagi buat ambil objektif. Dia cepet ya, ngepoknya juga kan. Kayak Mhm. tadi ngelihat dari Reginya juga bocor halus Iya, gak cuma Regi bocor halus, ini jungle-nya bocor halus banget. 11-5 ya untuk perebutan dari purple buff. Albert lumayan tertekan. Dan Albert sulit juga untuk bisa masuk. Waktu Albert mau mencoba untuk masuk, dia harus nyimpen Blade Surge-nya atau skill satunya dia. Kalau itu dipakai untuk opening, pasti tumbang kayak waktu di mid tadi. Iya, makanya tadi dia masuknya langsung pas di turtle 1-2 ya. Tapi Udah, nggak perfect turtle juga. enggak, masih cuma 2-1 ya. Cuma dengan buff yang diambil cukup banyak bagi RRQ, levelnya jelas akan tertahan banget tadi buat si Albert. Yap. Yap, dan Alright.